Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru. Baik, masih bersama dengan saya Resti Oktaviani Sultan, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Parigi, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kali ini saya akan mencoba memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Haja Ummi Salma SPD MPD dan pengajar praktik saya Pak Hadin Amir SPD MPD. Adapun latar belakang penerapan aksi nyata modul 1.4 yaitu dengan pertama, tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, serta potensi-potensi individu yang unik. Jadi tugas guru memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah sehingga terciptalah kemerdekaan dalam diri anak tersebut. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan karena sekolah merupakan bagian dari pusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter anak. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas agar terciptanya budaya positif yaitu dengan membuat kesepakatan kelas, sehingga anak memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan aksi nyata yang dilakukan adalah membiasakan peserta didik untuk menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas sehingga menjadi karakter positif dan memiliki budi pekerti yang baik. Memiliki keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan kelas dan peserta didik bersama guru mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Tolak ukur dalam penerapan aksi nyata modul 1.4 yaitu suasana belajar yang menyenangkan yang berpusat pada peserta didik, terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan dalam diri peserta didik. Dengan penerapan segitiga restitusi, peserta didik dengan bimbingan guru dapat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Adapun liminasa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat akan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Ketiga, mengajak rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas bersama peserta didik di kelas, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Adapun dukungan yang saya butuhkan dalam penerapan aksi nyata modul 1.4 ini yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk membuat keyakinan kelas dan dukungan dari suami serta orang tua dalam menerapkan budaya positif di rumah. Baik Bapak Ibu, berikut adalah video diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati
Bapak Ibu pendamping dan langsung kepada teman-teman guru yang saya hormati pula. Terima kasih atas waktunya yang telah berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi budaya positif pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena walaupun sudah siang kita masih semangat untuk melakukan diseminasi budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan teknologi dan ilmu ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai melakukan diseminasi, kita melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Bisa berdiri semuanya Bapak Ibu. Lanjut. Ayo. Untuk meregangkan otot-otot yang mulai kaku dan renggang, kita melakukan ice breaking dulu. Namanya ice breaking, ayo goyang-goyang. Ayo, silakan berdiri. Ayo Bu, goyang. Ini kepala, ini telinga, ini dagu, ayo goyang-goyang. Ini pundak, ini perut, ini pinggang, ayo goyang-goyang. Gemoy papai. Gemoy bapaknya. Ke kanan ke kiri, angkat ke atas, ayo goyang-goyang. Gerakan kaki ke kanan ke kiri, maju ke depan, ke belakang. Bersama-sama kita lakukan gerakan badan, ikut irama, berputar-putar, lambaikan tangan, badan menjadi kuat, sehat dan besar. Goyang lagi. Ini kepala, ini telinga, ini dagu, Ayo goyang-goyang. ini pundak, ini perut, ini pinggang, ayo goyang-goyang. Goyang lagi Bu. Ayo. Gerakan tangan ke kanan ke kiri, angkat ke atas, ayo goyang-goyang. Gerakan kaki ke kanan ke kiri, maju ke depan, mundur ke belakang. Bersama-sama kita lakukan gerakan badan, ikut irama, berputar-putar, lambaikan tangan, badan menjadi kuat, sehat dan besar. Oke, tepuk tangan. Baik, aksi nyata kali ini yaitu tentang pemaparan budaya positif ya, pemahaman dan penerapan budaya positif. Baik, nah di sini konsep utama modul budaya positif yaitu ada yang disebut paradigma perubahan, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini yang akan saya paparkan nanti ke depannya. Semoga Bapak Ibu tidak bosan ya. Nah, di sini saya minta kesediaan 2 orang, mungkin Ibu Rahmi sama Ibu Fitri, ya. Sobeklah Ibu Fitri selaku A dan Ibu Rahmi selaku B. Sobeklah secari kertas kecil, Ibu Fitri silahkan
atau kasih cari kertas kecil satu boleh. Ya. Di situ tuliskan keyakinan tuliskan sesuatu yang sangat berharga yang Ibu Fitri anggap sangat berharga dalam diri Ibu Fitri. Silakan ditulis. Ya. Apa sesuatu yang sangat berharga dalam diri Ibu Fitri? Tidak ada yang boleh tahu, hanya Ibu Fitri sendiri yang tahu ya. Apakah itu? Silakan ditulis. Kalau sudah ditulis, silakan diremas dan letakkan di salah satu kepalan tangan Ibu Fitri. Silakan digenggam. Benda. Terserah umur benda atau apapun itu. Yang penting Ibu Fitri anggap itu sesuatu yang berharga. Nah, silakan digenggam dengan erat ya. Nah, untuk Ibu Rahmi, silakan Ibu Rahmi mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara Ibu Rahmi meminta untuk benda tersebut agar diberikan oleh Ibu Fitri. Entah caranya membujuk atau mengancam atau menghardik, merayu agar dapat membuka kepalan tangan Ibu Fitri. Coba, bagaimana caranya Ibu Rahmi membujuk Ibu Fitri supaya mau dia membuka sesuatu yang berharga dalam dirinya? Lihat saya. Siapapun tidak boleh. Entah Ibu Rahmi mau bujuk mau apa kan? Ayo, kalau tidak bisa kekerasan, kehalusan. Ayo, bagaimana caranya? Untuk saya. Bolehkah saya minta? Tidak boleh. Apakah butuh sekali untuk Anda ini? Untuk melihat apa yang Ibu Fitri yang paling berharga di hidup Anda. Kalau ini berupa benda. Kalau saya membutuhkan, rolnya tidak bagus. Tapi kalau Anda lebih membutuhkan juga. Sekarang saat ini bukan berupa benda sih. Iya, yang penting itu sangat berharga untuk Ibu Fitri. Iya. Jadi saya hanya untuk minta Melihat. tidak untuk mengambil. Oke, tepuk tangan semua. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini silakan duduk ulang. Ibu Rahmi, di sini kita lihat sebenarnya yang memegang kendali kontrol itu siapa? Apakah Ibu Rahmi atau Ibu Fitri? Ibu? Ibu Rahmi. Ibu Rahmi. Jadi yang posisinya sebagai murid ini sebenarnya siapa? Ibu Fitri atau Ibu Rahmi? Ibu Fit. Yang berposisi sebagai murid, ayo siapa? Fitri. Sebagai murid adalah Ibu Fitri. Ibu Fitri yang lain? Siapa yang berposisi sebagai murid? Ibu Fitri atau Ibu Rahmi? Saya sebagai Ibu Fitri sebagai murid. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua kuatan positif, efektif dan bermanfaat, dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki posisi kontrol? Nah, di sini ada yang disebut dengan stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Perilaku stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah, itu semuanya ada di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Jadi kalau kita antara Ibu Rahmi dengan Ibu Fitri, sebenarnya seseorang tidak bisa mengontrol diri orang lain, tapi kita sendiri yang bisa mengontrol
bisa. Nah, yang berperan di sini sebagai murid yaitu adalah Ibu Rahmi. Kenapa? Karena sebenarnya yang memberikan kontrol itu adalah murid. Kita sebagai guru harus mengikuti apa kemauan murid, tapi dengan bimbingan dan arahan, ya. Jadi next. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu harus dirancangkan yang berpihak kepada murid, ya. Murid harus menjadi pusat pembelajaran karena menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid itu akan melahirkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Next, nah ini adalah 6 item dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin positif dalam dunia kita sebenarnya kita memaknai disiplin positif itu sebagai menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan. Ya, Bapak Ibu ya, kita selama ini menerapkan kata disiplin itu siswa harus patuh. Jika tidak mematuhi aturan yang berlaku, berarti siswa itu melanggar dan ada konsekuensinya. Hal ini bisa menimbulkan yang namanya ketidaknyamanan pada diri siswa. Nah, sebaiknya sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sebagai pendidik kita ini memiliki tujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, memiliki anak-anak sadar akan kedisiplinan dirinya, bukan kedisiplinan karena adanya paksaan. Nah, jadi disiplin diri itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi selama ini paradigma kita yaitu menegakkan kedisiplinan, siswa harus patuh, jika melanggar konsekuensinya adalah sanksi atau hukuman yang sudah ditetapkan. Jadi sebenarnya itu kita memberikan disiplin ke siswa itu ini. Kita harus memberikan kesadaran kepada siswa untuk lebih disiplin dan kesadaran itu dalam diri siswa bukan dari paksaan dari luar. Sehingga disiplin itu harus tidak tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Next. Kenapa budaya positif? Nah, karena suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkaran belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan lainnya, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam peserta didik. Nah, suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya positif serta peserta didik dan budaya positif di lingkungannya. Next. Ya. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah budaya positif, beda dengan disiplin ya. Kalau disiplin kita memaksakan kepada anak. Kalau budaya positif kita menciptakan keyakinan dalam diri peserta didik untuk menjadikan suatu kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Next. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak
melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri tanpa kesadaran dan tanpa ancaman. Kedua, komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Peserta didik menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi ini lah cakupan dari disiplin positif. Nah, disiplin positif ini nantinya akan melahirkan yang namanya nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jika kita menanamkan yang namanya disiplin positif kepada siswa, contohnya kita menanamkan sedari dini untuk selalu melakukan salat 5 waktu atau salat duhur di sekolah. Ini dan memberikan kesadaran kepada siswa bahwa salat itu hukuman wajib. Nah, siswa akan tertanam dirinya bahwa melakukan sesuatu salat 5 waktu itu dan salat duhur di sekolah itu adalah suatu keharusan yang memang tanpa diperintah pun harus dilakukan, dan ini menjadi bagian dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri pun seperti ini. Jika kita menanamkan kepada peserta didik kita sikap mandiri dari awal, jadi siswa pun tanpa diberikan tata aturan atau tata tertib, mereka bisa menjalankannya dengan penuh kesadaran. Jangan mau menunggu perintah, tapi kita harus bisa memerintah diri sendiri. Jangan mau menunggu aba-aba. Si A laksanakan itu, tapi kita harus bisa memerintah diri kita sendiri untuk hal-hal yang lebih positif. Next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam memenuhi disiplin positif, kita harus paham terlebih dahulu yang namanya 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu yang bertahan hidup. Ya, ini adalah dasar kebutuhan manusia, itu bertahan hidup. Entah itu makan, minum, tempat tinggal, itu semua bentuk pertahanan hidup, ya. Dan ini harus terpenuhi. Ya, jika tidak terpenuhi, maka akan melakukan tindakan atau perilaku yang negatif. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Nah, ini juga adalah kebutuhan dasar. Siapa sih yang tidak ingin dikasih sayangi atau diterima jangankan di keluarga, dalam komunitas pun kita merasa ingin diterima dan diberi kasih sayang. Jika hal tersebut kurang, pasti itu akan melahirkan tindakan yang negatif. Kalau di siswa itu, jika kasih sayang dan rasa terimanya kurang dari guru, pasti siswa akan mencari perhatian gurunya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk tindakan positif, ya. Dan terus penguasaan. Ya, sifat dasar kebutuhan manusia itu adalah penguasaan. Manusia itu dasarnya itu selalu ingin berkuasa. Jadi sifat dasar ini perlu kita kuatkan. Dan yang keempat adalah kebebasan. Manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa tertekan. Mereka ingin bebas, ya. Dan yang kelima itu kesenangan. Next. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Yang pertama contohnya itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ini namanya motivasi intrinsik. Jadi biasanya murid kita selalu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya kalau seperti itu datang terlambat, mereka cepat bangun karena ini motivasinya dari ini. Motivasi dari luar harus cepat datang karena tidak ingin dihukum. Ada seseorang motivasinya seperti itu, asal cepat datang supaya saya tidak dihukum. Saya harus mengerjakan tugas supaya saya tidak dijemur sama guru. Nah, ini namanya motivasi intrinsik karena bersumber dari disiplin karena takut dihukum. Nah, yang kedua, ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi
ekstrinsi. Nah, biasanya ada siswa, saya mau kerja cepat ini tugasku supaya saya dapat gula-gula dari guru. Saya mau selesaikan ini kuisku supaya saya dapat bintang dari guru. Itu motivasi yang berasal dari ekstrinsi karena ingin mendapatkan imbalan. Ya. Yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai dan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi ini adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri itu murid menyadari dirinya bahwa saya sebagai siswa harus bisa menanamkan disiplin diri dan saya harus mengerjakan PR, datang tepat waktu, bukan karena ingin dihukum atau ingin mendapat penghargaan, tetapi memang itu adalah tugas si murid tersebut. Jadi motivasi itu disebut motivasi intrinsik. Jadi si murid itu sadar akan nilai-nilai yang ada dirinya yang harus dikembangkan. Next, nah ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada yang hukuman dan ada penghargaan. Nah, hukuman itu sifatnya menyakitkan. Ya, kalau kita menghukum murid pasti perasaan sakit, entah sakitnya fisik atau perasaan. Biasa kalau kita menghukum murid itu dalam bentuk skopjang itu langsung menyentuh ke fisik ya. Tapi kalau kita menghukum murid dengan kata-kata pasti akan sakit di hatinya atau perasaannya. Terus tidak nyaman ya. Hukuman pasti akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Murid pasti akan merasa dirinya gerak atau tidak terima akan hal tersebut. Terus murid akan merasa takut. Nah di sini kalau untuk di SMK murid dihukum mungkin kurang yang merasa takutnya. Kita takutnya jangan sampai murid melawan kembali dan kita yang tidak mampu. Jadi di sini murid akan merasa takut. Akhirnya bisa menimbulkan murid itu menjadi memberontak. Kalau rasa takutnya ini sudah berlebihan dan meluap dan dilampiaskan. Terus memaksa. Nah, hukuman ini sifatnya memaksa. Terus kedua, selanjutnya itu murid menyembunyikan kesalahan. Nah, biasanya kalau kita selalu menghukum murid, pasti murid itu melakukan kesalahan pasti disembunyikan. Karena kenapa? Takut dihukum, ya. Terus murid menjadi rendah diri. Ya, ini kebiasaan kita menghukum murid itu biasanya murid cepat minder, tidak percaya diri karena kita selalu memberikan hukuman. Jadi ini adalah identitas gagal dari segi hukuman. Nah, kalau penghargaan tidak efektif karena merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya si A kita berikan penghargaan, si B bisa saja cemburu. Kenapa sih si A dikasih terus reward atau si A dikasih terus pulpen atau ini? Nah, itu bisa menimbulkan sifat iri pada temannya, ya. Terus yang kedua, mematikan kreativitas. Ini memberikan penghargaan kepada siswa bisa saja mematikan kreativitas siswa tersebut. Dengan kata lain, jika kita sudah menghentikan penghargaan, ya siswa itu juga sudah tidak melakukan hal yang kita inginkan. Terus, nah, menghukum dengan sistem ranking. Ya, memberikan rankingnya itu sebenarnya menghukum siswa. Sama halnya memberikan pujian kepada siswa itu menghukum dengan reward. Karena kenapa? Dengan memberikan rankingan berarti siswa itu memiliki beban yang harus dia kejar terus menerus. Jika dia tidak mendapatkan ranking 1 atau ranking tinggi ke depannya, dia akan merasa down atau jatuh kembali. Jadi perankingan itu merupakan sebuah hukuman. Makanya sekarang itu sudah tidak ada lagi peringkat-peringkat kelas, karena siswa yang awalnya pintar diberikan peringkat, kedepannya dia harus memacu dirinya kembali untuk mendapatkan peringkat itu. Jika tidak bisa mendapatkan itu, bisa saja siswa itu menjadi frustasi atau depresi, ya. Terus merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini penghargaan itu kita merampas hak menghargai diri siswa. Karena kenapa? Kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa, kapan siswa bisa menghargai dirinya? Dia harus selalu mendapatkan imbalan. Misalnya, kerjakan soal 1 sampai 10. Siapa yang cepat, itu akan mendapatkan bintang 10. Siswa akan berlomba-lomba, bukan karena dirinya, motivasi dari dirinya, tapi karena motivasi dari guru tersebut. Karena diiming-imingi oleh sesuatu. Sama halnya dengan si A, silakan juara
lomba puisi, kita berikan dia penghargaan, misalnya, weh kamu juara 1, selalu kita puji dan kita, ayo semangat lagi ikut puisi, nanti saya kasih ini. Berarti siswa itu termotivasi untuk mengikuti lomba-lomba puisi karena adanya penghargaan, karena adanya iming-iming reward yang ingin diinginkan gurunya. Padahal sebenarnya itu siswa itu sudah dirampas hak menghargai dirinya. Jadi sebaiknya kita sebagai siswa jika ingin mendapatkan sesuatu tidak harus melalui dengan adanya penghargaan. Itu harus ada motivasi dalam diri kita. Oke? Identitas sukses. Yang pertama konsekuensi. Ya, konsekuensi memiliki penguatan jangka pendek. Maksudnya ini jika kita memberikan suatu aturan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, ini memiliki penguatannya jangka pendek ya. Artinya sanksinya itu tidak berlaku selamanya, tidak memanjang, tetapi pada saat terjadi pelanggaran konsekuensinya ada. Ya. Kedua, perlu monitoring dan berkelanjutan. Jadi konsekuensi ini perlu dievaluasi kembali, ditindaklanjuti kembali dan harus konsisten untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu stimulus respon, murid menghormati peraturan. Nah ini adalah ini murid menghormati peraturan ya. Peraturan dibuat itu seyogyanya murid harus menghargai dan menjalankannya. Yang ketiga itu yang selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sebenarnya konsekuensi ini masuk di identitas sukses, tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlalu efektif karena masih banyak kekurangannya. Nah, kalau restitusi atau konsep disiplin ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi setiap kesalahan murid yang dia buat, dia harus mempertanggungjawabkan kembali, mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuatkan. Misalnya si A datang terlambat, ya dia harus bertanggungjawabkan kenapa dia bisa datang terlambat, seperti itu. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, dalam restitusi ini biasanya guru akan menggali permasalahan apa yang ada pada diri siswa. Misalnya kalau datang terlambat, apa yang menyebabkan dirimu datang terlambat? Misalnya si A, saya kurang begadang Bu. Nah, kenapa kamu bisa selalu begadang? Saya biasanya jaga toko kah atau apakah? Nah, itu kita harus fokus pada permasalahan. Tapi terlebih dulu kita harus menggali informasi yang menyebabkan anak tersebut bisa terlambat. Terus murid menghormati dirinya dengan orang lain, ya. Dengan menyadari akan kesalahan murid tersebut dan bersiap untuk memperbaiki diri, berarti murid itu sadar akan kesalahan dirinya dan menghormati dirinya dan serta juga menghormati orang lain. Seorang murid yang sadar akan kesalahannya pasti dia akan menimbulkan rasa hormat kepada dirinya dan orang lain. Terus teori kontrol dirinya memegang. Jadi yang di sini yang memegang kontrol itu adalah murid itu sendiri, bukan kita sebagai guru. Bukan kita guru yang mengontrol murid, tapi murid itu yang mengontrol dirinya sendiri. Kita sebagai guru di sini hanya bisa membimbing dan mengarahkannya. Ya. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah di sini dengan memberikan pandangan, memberikan pemecahan, pasti murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya si A, jangan lagi begadang. Misalkan bagaimana cara agar kamu tidak begadang lagi, ya, tidur lebih awal. Jadi murid itu konsepnya seperti ini. Murid melakukan kesalahan, murid mencari tahu sendiri penyebab kesalahannya itu, dan murid memecahkan sendiri solusi apa yang ada dalam kesalahannya itu yang bisa dia lakukan, seperti ini. Kayaknya ini materinya itu kita lebih banyak ke guru BK. Ya. Nah, di sini ada pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini ada pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah bukan menghukum murid, bukan memberi konsekuensi, tetapi kita memperbaiki kesalahan murid. Jadi supaya murid itu menjadi orang yang lebih baik lagi.
Jadi kita di sini membimbing murid untuk menyadari akan kesalahannya dan mencoba mencari solusi dari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Jadi ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi murid yang direstitusi itu bukan menebus, ya. Kalau menebus kesalahan itu berarti konsekuensi. Misalnya si A merobek kertas si B, ya si A harus mengganti. Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau restitusi ini, misalnya si A tidur di kelas, berarti dia harus memperbaiki kelakuannya, yaitu dengan tidak tidur lagi di kelas. Caranya apa? Mungkin jangan tidur terlalu larut, biasakan bangun pagi, dan misalnya kalau larut malam itu kurangi menggunakan gadget seperti itu. Terus selanjutnya memperbaiki hubungan, ya. Dengan adanya restitusi, hubungan itu tuh akan terjalin dengan baik. Terus tawaran bukan paksaan. Nah, di sini biasanya guru itu hanya memberi tawaran, bukan memaksa murid, ya. Karena kita ingat kembali, yang memegang kontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kita bisa menuntun murid untuk melihat dalam dirinya kesalahan apa yang telah dia perbuat, misalnya seperti itu. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Biasanya hal seperti ini kita harus melihat dari 5 kebutuhan dasar itu apa yang mendasari si murid tersebut melakukan suatu kesalahan. Terus fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Oke, next. Nah, di sini ada perbedaan contoh kasus siswa sering terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau hukuman, biasanya guru menghukum siswa dengan menyanyi 10 lagu nasional, atau guru memberi hukuman siswa membersihkan toilet, atau guru menyuruh siswa berlari mengelilingi lapangan. Itu bentuk hukuman. Nah, kalau bentuk konsekuensi, kalau siswa datang terlambat itu guru memberikan konsekuensi untuk siswa tidak datang terlambat, tidak ada pengulangan penjelasan materi, dan dia otomatis tertinggal. Jadi itu konsekuensinya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi jika guru siswa datang terlambat, konsekuensinya yaitu siswa tidak bisa menerima materi sepenuhnya. Nah, kalau restitusi, ya perbedaannya, pertama guru harus menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi di sini jelas nampak terlihat, ya ibu-ibu. Jadi yang mana yang lebih bagus kira-kira? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Ya, habis minum dulu. Jadi jelas terlihat ya di sini yang lebih efektif dan bagus adalah restitusi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di manakah kita di antara salah satu 5 posisi kontrol? Buku. Ya, Ibu Emi mengatakan dia sebagai penghukum. Iya, Bu Fitri menanyakan diri sebagai manajer. Ibu Vera sebagai biasa yang Ibu Vera lakukan kepada siswa sebagai posisi kontrol. Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau manajer? Teman, iya. Jadi biasanya itu kita sebagai guru umumnya itu kita berada di posisi ini, penghukum, sebelum kita tahu ya. Tapi sekarang setelah kita mengetahui, semoga kita sudah berada di posisi ini sebagai manajer. Ya. Jadi penghukum itu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Siswa, iya. Ya, jadi sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Biasanya kita menghukum siswa, entah dicubit lah, entah disuruh keliling lapangan lah, entah disuruh gosok WC lah. Itu posisi penghukum. Nah, yang kedua, posisi pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Orang yang biasanya ini yang karakternya lemah lembut, tetapi selalu membuat siswa
siswanya merasa bersalah. Sebenarnya ini biasa saya lakukan. Ternyata ini merupakan hal keliru juga, ya. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Terus yang keempat yaitu sebagai pemantau, guru selalu mengawasi murid, ya. Dan yang kelima itu adalah manajer. Responnya menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan sosialisasi atas permasalahannya sendiri. Jadi itu adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini contoh dari 5 posisi kontrol guru. Jika siswa membolos dari jam pelajaran, sebagai penghukum pasti akan melakukan hal ini. Patuhi aturan sekolah lalu berlari keliling lapangan. Kalau bukan berlari ditendang pantatnya, ya kan? Nah, kalau yang membuat merasa bersalah, pasti gurunya mengatakan berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Jadi kita semua merasa bersalah itu selalu membuat siswa itu, aduh, saya merasa bersalah sekali sama ibu ini, ya kan? Nah, kalau posisi seperti teman, ayolah yang patuh. Buat apa bolos? Buat ibu guru bangga kali ini tidak apa-apa. Apa kamu salah? Ya seperti itu. Bahasanya seperti kayak seorang teman, tetapi selalu membuat menyudutkan selalu membuat kata-kata motivasi di bawahnya, di dalamnya, ya. Tapi bahasanya dengan seperti seorang teman. Nah, kalau pemantau ini kayak sebagai polisi. Ya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Biasakan Pak Polisi begitu. Stop. Anda sudah melanggar ini. Ya, itu sebagai Pak Polisi misalnya. Ya. Kalau manajer itu dia langsung menanyakan, apakah Anda tahu kesalahanmu? Kira-kira di mana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan video tentang posisi kontrol guru. Silakan disimak. Ya. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Ini adalah posisi kontrol menghukum, Kamu ya. selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji akan mulai lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Hari ini ada tugas. Ada yang dikerjakan. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangin lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya. Jadi, tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Ya. Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas.
Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa Ini posisi sebagai manajer. tuh. Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Kita coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau kita setara SMA SMK pasti pengaplikasinya melalui tahap yang berbeda lagi. Ada model-model pendekatan yang berbeda lagi. Tidak mungkin kita berperilaku seperti memberikan pengarahan kepada kayak murid SD. Jadi video tadi itu jelas ya perbedaan posisi kontrol guru sebagai penghukum, yang mana posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman. Kalau teman efeknya itu pasti murid berpikir, guruku kayak temanku, kalau besok-besok saya melakukan kesalahan pasti dia tidak hukum lagi saya, kan seperti itu. Seperti pemantau, jadi murid itu efeknya akan ketakutan. Tapi kalau seperti manajer, pasti murid itu akan menyadari akan kesalahannya dan mencoba untuk membuat perubahan dari kesalahan tersebut. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi kita ini, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Selama ini kita buatnya itu tata tertib ya. Nah, tata tertib atau peraturan kelas. Peraturan kelas atau tata tertib itu berbeda. Nah, di sini kita ambil ilustrasi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa kita harus punya peraturan menggunakan helm? Berarti faktor keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat di waktu COVID? Itu untuk kesehatan dan keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan tadi ini yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai keyakinan itu harus harus bersifat universal, ya. Next. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu yang pertama bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau disiplin tata tertib itu dia bersifat lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas dia bersifat lebih meluas, lebih universal. Ya, itu perbedaannya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi dia tidak merinci ke satu pernyataan saja, tapi dia bisa lebih bersifat universal. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Misalnya tidak makan di jam pelajaran, itu bentuk positif. Artinya itu tidak akan mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Karena jika kita makan saat belajar itu bisa saja mengganggu konsentrasi kita kan. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa. Jangan juga membuat keyakinan kelas dari halaman 1 sampai halaman 2. Jadi siswa itu akan mudah lupa. Ya, jadi kita buat se-efektif mungkin tetapi mencakup keseluruhan keyakinan yang ingin kita buat. Seperti itu. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas, sehingga keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi beda dengan tata tertib. Biasanya tata tertib itu yang membuat itu adalah gurunya, tetapi kalau keyakinan kelas yang membuat itu adalah siswa beserta guru. Nah, di dalamnya nanti itu pasti ada yang namanya curah pendapat. Kita mendengarkan gagasan-gagasan dari siswa,
kemudian kita tampung, kita buat dalam bentuk satu keyakinan kelas. Jadi berbeda dengan tata tertib, ya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jika ada keyakinan kelas yang perlu direvisi, guru dan siswa bersedia melakukan revisinya atau bersedia melakukan perubahan jika ada yang perlu diubah. Oke, next. Nah, ini adalah contoh membuat keyakinan kelas, ya. Pertama, guru harus berdiskusi tentang peraturan kelas yang ini dibuat. Kemudian guru beserta murid melakukan keyakinan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan kemudian menempelkannya di kelas. Jadi keyakinan kelas itu ditempelkan di kelas, ya, bukan dibuat baru disimpan rapi-rapi, tapi itu ditempel di kelas seperti ini. Nanti ditempelnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita membuat keyakinan kelas. Next. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Etika memasuki ruang guru. Ini penerapan tata krama atau etika juga harus diterapkan ketika siswa akan memasuki ruang guru di sekolah. Adalah sebagai berikut: ketuklah pintu, ucapkan salam, menyampaikan keperluan akan bertemu atau berbicara dengan Bapak Ibu siapa, duduklah dengan sopan setelah silakan duduk, sampai kalau keperluan. Bila telah selesai maka ucapkan salam dan terima kasih. Jadi ini contoh keyakinan kelas di ruang guru. Nah, contoh keyakinan kelas etika masuk kelas. Ketika guru sudah memasuki ruang kelas, maka ketua kelas segera menyampaikan kelas dengan sikap tegak dan siap untuk memberi salam kepada guru. Assalamualaikum, membaca doa sebelum belajar. Nah, ini adalah contoh ketika etika izin ke toilet ketika sedang pembelajaran. Jadi ini semua adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini dirembukan oleh siswa, seluruh siswa dan guru. Jadi di sini ada partisipasi siswa, bukan cuma partisipasi guru, tetapi siswa di sini lebih berperan aktif dalam membuat keyakinan kelas. Next. Nah, di sini juga ada etika mengakhiri kelas ketika guru sudah selesai belajar. Bila pembelajaran dan kelas setelah selesai, maka ini adalah etika mengakhiri kelas ketika guru sudah selesai belajar. Ketua kelas menyiapkan untuk duduk siap dan berdoa mengakhiri pembelajaran. Setelah selesai berdoa, dan ketua kelas menyiapkan memberi salam kepada guru dan mengucapkan terima kasih dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Bu, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thank you sir or miss. Jadi seperti itu keyakinan kelasnya. Next. Nah, ini kayaknya yang terakhir, ya. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Jadi segitiga restitusi ini adalah merupakan proses menciptakan murid yang bersalah untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa menjadi murid yang berkarakter ketika kembali ke kelompok mereka. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menjadi lebih memiliki, merupakan proses menciptakan murid yang bersalah untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa menjadi murid yang berkarakter ketika kembali ke kelompok mereka. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi ini adalah sebenarnya tujuan dari
segitiga restitusi, yaitu menginginkan murid yang lebih memiliki tujuan dan disiplin positif. Nah, ini adalah gambaran segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas itu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya contoh yang bisa, kata-kata yang bisa kita terapkan yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi menstabilkan identitas, kita memberikan penguatan kepada siswa tersebut bahwa misalnya anak tersebut makan di kelas. Kita jangan langsung ngomong kenapa makan di kelas, harusnya tidak boleh, tidak. Jadi katakan seperti ini, tidak masalah. Karena ibu juga pernah melakukan hal tersebut, juga pernah makan di kelas. Itu sesuatu hal yang manusiawi. Cuma jangan sampai berkelanjutan seperti itu ya. Seperti kata-kata ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita memberikan penguatan kepada siswa agar siswa itu merasa diperhatikan, merasa diakui. Terus yang kedua itu validasi kebutuhan, ya. Ini membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic kebutuhan. Apakah itu kekuatan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan atau petualangan. Jadi biasanya dalam validasi kebutuhan ini, guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu. Jadi ini adalah salah satu kata bentuk validasi kebutuhan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini tahapan terakhir dari segitiga restitusi. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa? Atau apakah keyakinan kelas kita sudah disepakati? Seperti itu. Oke, next. Nah, ini juga salah satunya menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah video segitiga restitusi, dan video ini adalah saya ambil ketika saya merestitusi siswa yang sedang saya dapat makan di kelas. Oke, ini kita terkendala sound system. Di sini saya coba memvalidasi tindakan ya, memberikan penguatan kepada siswa.
bisa menginspirasi Bapak Ibu. Nah, di sini ada refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan saya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Terus saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Saya minta salah satu guru untuk bisa menyampaikan pengalamannya setelah mengikuti di diseminasi ini. Terima kasih atas penyampaian materi ini, cukup menarik, sangat kami mendapat pencerahan yang sangat luar biasa dari diseminasi yang Ibu lakukan ini. Yang sangat menarik yang saya lihat ini adalah 5 posisi kontrol guru yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama adalah sebagai teman, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai penghukum, kemudian manajer, dan yang terakhir adalah pemantau. Sebenarnya saya sebagai guru, saya sudah melaksanakan kelima-limanya. Cuma yang paling dominan yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu yang kadang yang saya sering lakukan ketika mendapati siswa melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Seperti itu, Ibu. Mungkin dari penjelasan yang Ibu berikan, saya akan berubah menjadi seorang guru yang manajer. Sebenarnya saya juga sudah pernah melakukan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer pada saat ketika siswa melakukan pelanggaran. Sudah pernah saya lakukan sebagai manajer, tapi lebih dominannya adalah melakukan kegiatan posisi kontrol guru sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Demikian, terima kasih Bu Reski. Iya, baik. Ya. Luar biasa sekali pengalaman dari teman kita Ibu Emi. Sebenarnya Ibu Emi, jadi sebenarnya Ibu Emi ini sudah melaksanakan 5 posisi kontrol ya. Cuma karena kita belum mengetahui apa sih itu 5 posisi kontrol, jadi masih belum konsisten atas kontrol sebagai manajernya. Tapi setelah mendapatkan pengalaman dan memahami modul ini, semoga kedepannya Ibu Emi bisa lebih konsisten lagi dalam melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi next, ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang Among yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Jadi sebelum kita menerapkan posisi kontrol dalam diri kita, menerapkan program disiplin positif, ya kita terlebih dahulu harus menerapkan disiplin positif itu dalam diri kita sendiri. Baru kita mengimplementasikannya kepada peserta didik. Oke, sekian pemaparan diseminasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Itu Bapak Arman. Oke, siapkan semua. Selesai, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Rai Basuki sebagai salah satu wakil kepala sekolah SMK Negeri 1 Parigi. Menurut saya dari semua penjelasan atau pemaparan materi disiplin positif yang dibawakan oleh calon guru penggerak saya sudah sangat baik. Di mana guru-guru bisa memahami tentang posisi 5 kontrol guru penggerak. Itulah saya punya penjelasan dari wakil kepala sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Komang Widya Triana sebagai kepala program jurusan TBC yang merupakan teman sejawat dari Ibu Reski Oktaviani
Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Ibu dalam pemaparan ya budaya positif di sekolah itu sangat luar biasa ya, sangat baik menurut saya. Dan implementasi ya di sekolah itu terutama tentang disiplin ya, karena siswa kami di sekolah itu masih banyak yang belum disiplin di sekolah. Nah, jadi mereka itu disiplin tetapi tidak dari dalam dirinya. Ya, kadang-kadang mereka disiplin karena ada sesuatu yang ingin diinginkan dari siswa tersebut. Nah, jadi dari pemaparan disiplin positif itu kami sebagai guru di sekolah jadi mengetahui ya bagaimana memposisikan diri kami sebagai guru dalam menangani siswa itu, yaitu sebagai pemberi hukuman atau memberikan rasa bersalah kepada siswa, dan juga sebagai pemantau, dan juga yang terakhir kita sebagai guru harus bisa sebagai manajer di sekolah. Nah, jadi demikian ya tadi. Semoga ke depan ya Ibu Reski dapat lebih lagi konsisten lagi